warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Ainun Nabila dan rekan saya Dwi Wahyuni. Pertama-tama akan kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kami telah diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba bisnis plan yang diadakan oleh HMJ Manajemen Bisnis Syariah IAIN Tulungagung. Kali ini kami akan mempresentasikan proposal bisnis plan kami tentang Bung Burger. Sebelumnya kami akan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kami untuk menyusun proposal bisnis plan kali ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mengadakan lomba karena kami telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan bisnis plan yang kami susun. Baiklah, akan kami mulai. Presentasi kami dimulai dari latar belakang yang mendasari kami untuk memilih produk ini dan mengapa kami mengikuti lomba kali ini. Baik, pertama-tama kami akan memulai dari latar belakang terlebih dahulu. Kami melihat potensi pasar makanan yang masih sangat terbuka lebar, sehingga kami berani untuk melakukan inovasi dengan produk kami. Selain itu, kami juga mendapatkan dukungan dari teman-teman kami untuk melakukan inovasi dan juga untuk mengikuti lomba bisnis plan kali ini. Terlebih lagi dengan melihat keadaan perekonomian di Indonesia. Kita mengetahui bahwa Indonesia saat ini sedang diterpa pandemi yang membuat perekonomian Indonesia menjadi melemah. Nah, salah satu langkah untuk meningkatkan kekuatan perekonomian Indonesia kembali yaitu dibutuhkannya wirausahawan yang kreatif, di mana hal ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan dengan langkah ini akan membantu meningkatkan kekuatan ekonomi Indonesia kembali. Nah, kita memilih produk makanan karena kita yakin bahwa setiap individu pasti membutuhkan makanan. Nah, lalu pada zaman kini, kita dituntut untuk menjadi seorang yang kreatif. Mengapa? Karena hal ini untuk menarik konsumen kita agar tertarik mencoba produk kita. Lalu selanjutnya ada tujuan usaha yang tidak dicapai. Yang pertama, kita bertujuan untuk mengharapkan agar dapat meningkatkan pengolahan rebung secara maksimal. Selama ini kita mengetahui bahwa rebung itu hanya dijadikan untuk sayur lodeh saja ya, selama yang saya ketahui saat ini. Nah, kini kita mencoba untuk mengolah rebung untuk dijadikan menu makanan lain. Nah, kita di sini mengambil burger dengan bahan isian rebung. Lalu yang tujuan kedua, pengolahan rebung dengan dijadikan burger seperti ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan daya beli rebung agar tidak dipandang dengan citra bau pesingnya. Karena kita mengetahui bahwa rebung itu selalu identik dengan bau pesingnya. Nah, banyak konsumen yang tidak menyukai rebung yaitu gara-gara bau pesingnya. Nah, lalu di sini kita berusaha untuk mengolah rebung untuk meminimalkan bau pesingnya dan juga dalam bentuk tampilan baru. Dan yang ketiga, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang kewirausahaan. Tentunya dengan menjalankan bisnis ini, kita semakin banyak memiliki pengalaman dan pengetahuan dengan seiring berjalannya usaha ini. Karena di situ pasti kita akan mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru yang tidak terduga dari mana sumbernya dan bagaimana kita menyelesaikan setiap masalah di situ. Yang keempat yaitu untuk sarana berpikir kreatif, aktif dan inovatif dalam memunculkan ide-ide baru. Nah, karena di sini kita mempunyai suatu masalah di Bung Burger ini, karena rebungnya sendiri itu memiliki bau pesing. Nah, di sini kita memiliki inovasi bagaimana cara kita untuk menghilangkan bau pesingnya. Nah, di situ merupakan sarana untuk berpikir inovatif, aktif, dan kreatif. Nah, yang kelima, menciptakan menu baru bagi mereka yang tidak dapat menikmati burger dengan mengandung daging. Jadi beberapa orang ada ya yang alergi terhadap daging itu. Karena daging itu mereka bisa gatal-gatal seperti itu. Nah, di sini kita juga menciptakan menu yang ramah untuk mereka yaitu dengan menggantinya dengan rebung. Karena itu merupakan sayuran ya, jadi mungkin mereka alergi dengan protein yang ada di dalam daging, jadi kita menggantinya dengan rebung yang insya Allah tidak akan membuat mereka alergi lagi. Yang keenam, ketika usaha ini berkembang, kami bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar kami.
Lalu selanjutnya kita akan menggambarkan produk kami. Produk burger ini merupakan usaha kecil yang termasuk dalam kategori usaha makanan. Produk yang kami pasarkan kami beri nama dengan Bung Burger, di mana Bung ini merupakan bahasa Jawa dari kata rebung. Lalu Bung Burger ini akan kami pasarkan dengan sistem paket, di mana konsumen akan mendapatkan satu porsi Bung Burger dan juga satu porsi kentang goreng. Lalu keunggulan produk kami. Nah, Bung Burger ini memiliki keunggulan bagi mereka yang tidak dapat mengkonsumsi olahan daging. Nah, di sini kami menciptakan salah satu makanan yang ramah untuk mereka dengan menggantikan daging menjadi rebung. Dipastikan mereka tidak akan alergi ya terhadap protein dagingnya karena kita menggantinya dengan rebung. Yang kedua, kita memiliki keunggulan di mana kita menjualnya secara paket. Nah, dipastikan konsumen akan puas menikmati produk Bung Burger kami. Yang ketiga, kami memiliki packing yang aman untuk dibawa kemana-mana, jadi tidak akan bergeser ya karena itu roti lapis isi, jadi dipastikan tidak akan bergeser. Nah, pastinya setiap usaha itu memiliki kekurangan produk. Kekurangan produk kita sendiri yaitu sulit menghilangkan pandangan masyarakat ketika mendengar kata rebung. Nah, ketika kita mendengar kata rebung, itu pasti yang langsung masuk ke dalam pikiran kita itu bau pesingnya kan. Nah, itu salah satu kekurangan dari produk kami. Yang kedua yaitu masa simpan singkat. Karena makanan ini tidak ada pengawetnya ya, jadi masa simpannya singkat. Yang ketiga yaitu kita hanya memproduksi satu jenis produk. Yang dikhawatirkan ketika konsumen jenuh, maka mereka akan berpindah ke produk yang lain. Selanjutnya yaitu kita melakukan analisis pasar. Nah, di sini kita membuat profil konsumen kami. Profil konsumen kami yaitu dapat dikonsumsi oleh semua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu mulai dari usia anak-anak umur 7-13 tahun, remaja 14-20 tahun, dan juga ibu muda dan ayah muda yang berusia 20-45 tahun. Yang mereka memiliki profesi sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada media promosi yang digunakan. Di sini kita memilih media online. Mengapa? Karena dapat dipastikan bahwa setiap orang itu setiap hari pasti berselancar di dunia online dan mereka pasti memiliki sosial media. Maka dari itu kita memilih memasarkan produk kami dengan cara online dengan melalui sosial media kami di akun Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Nah, mengapa kita mengambil langkah ini? Karena kita menganggap bahwa langkah ini tuh lebih efisien dan efektif. Karena dapat dipastikan semua calon pelanggan kita itu dapat mengakses informasi kita dan itu lebih menghemat biaya. Perkenalkan, nama saya Dewi Wahyuni. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Valentina Ainun Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan. Yang pertama adalah biaya produksi. Pada produksi pertama kami akan menggunakan bahan utama berupa rebung sebanyak 1 kg. Dan bahan lainnya berupa roti ban sebanyak 4 pak plus 4 pieces, bawang putih 250 gram, bawang bombay setengah buah, mentega 250 gram, minyak 1 kg, kentang 3,5 kg, lada 2 sachet, oregano 2 sendok makan, keju 2 pak dan 8 slice, lalu tepung roti 250 gram, selada 500 gram, timun 1 kg, tomat 500 gram, saus sambal 500 gram, mayones 500 gram, gula 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 2 sachet, dan telur 2 butir. Total dari biaya produksi kami adalah Rp280.836.000.
Selain biaya pokok produksi, kami juga menggunakan bahan pendukung. Bahan pendukung yang kami gunakan ada 3 buah. Yang pertama adalah box kemasan, yang kedua plastik, dan yang ketiga adalah stiker. Box kemasan kami membeli untuk 28 paket karena hasil produksi dari produksi kami tadi adalah 28 paket. Kami menggunakan box sebanyak 28, itu seharga Rp30.800. Lalu stiker 28 buah seharga Rp7.000 dan plastik 28 buah seharga Rp5.600. Jadi totalnya adalah Rp43.400. Yang kedua, saya akan membahas tentang harga pokok produksi atau HPP. HPP terdiri dari total biaya bahan baku langsung seharga Rp280.836.000, lalu biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp30.000 dan biaya pendukung sebesar Rp43.400. Total dari HPP biaya produksi kami adalah Rp354.236.000. Jumlah produk yang dihasilkan adalah 28 paket dengan HPP per unit Rp12.651. Dan omset yang kami dapatkan tiap bulannya dengan harga jual Rp15.000 dan HPP per unitnya Rp12.651. Keuntungan kotor per unit adalah Rp2.349. Selanjutnya adalah biaya operasional. Dalam 1 bulan kami menggunakan listrik dan juga air sebesar Rp20.000, lalu gaji pegawai Rp720.000 yang dihitung dari gaji harian sebesar Rp30.000, lalu kuota yang kami gunakan untuk pemasaran sebesar Rp200.000 dan distribusi berupa bensin yang kami gunakan sebesar Rp200.000. Jadi total dari biaya operasional per bulan adalah Rp1.140.000. Selanjutnya adalah break even point atau BEP. Dengan biaya operasional sebesar Rp1.140.000 per bulan, maka kami harus menjual sebesar 486 unit burger untuk menutupi biaya operasional kami. Dan untuk balik modalnya, dengan modal Rp2.423.836, maka akan balik modal setelah menjual sebanyak 1.001 unit burger. Selanjutnya saya akan menjelaskan rencana anggaran biaya. Dengan alat berjumlah Rp603.000, biaya operasional per bulan Rp1.140.000 dan juga biaya produksi sebesar Rp280.836 dan biaya pemasaran sebesar Rp400.000, maka kami akan menggunakan modal sebesar Rp2.500.000. Dan modal usaha ini akan kami dapatkan dari 2 sumber. Yang pertama adalah dari tabungan pribadi sebesar Rp1 juta dan pinjaman dari orang tua sebesar Rp1.500.000.